Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basri. Saya mengajar pemrograman web untuk program studi Sistem Informasi dan Teknik Informatika. Kontak saya bisa dihubungi ke nomor 08 525 0404 862. Bisa lewat WA juga, sama dengan nomor yang tadi. Kemudian email bisa basri@wicida.ac.id. Oke, pemrograman web ini yang nanti kita bahas adalah mengenai tentang pembuatan web secara listing atau coding. Oke, bukan web yang berasal dari web seperti web yang sudah ada tinggal klik-klik ya, atau framework lah. Jadi murni memang kita coding. Oke, untuk perkenalan sekian dari saya. Kita lanjut ke materi yang saya akan ajarkan. Pertama, standar kompetensinya dulu. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa akan dapat mengaplikasikan pemrograman web ke web sederhana. Jadi intinya, setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat membuat web sederhana. Kemudian kompetensi dasar yang nanti kita bahas yaitu konsep dasar web, kemudian HTML, CSS, JavaScript, bahasa pemrograman PHP, konsep basis data, hosting dan domain, dan penerapan web dari studi kasus. Untuk kelanjutannya seperti analisis kompetensi, kemudian silabus, nanti silakan aja di-download, dibaca sendiri ya. Oke, ini agak lumayan banyak yang nanti akan kita bahas di tiap pertemuan pemrograman web. Oke, kita beralih ke ini materi pertama, yaitu konsep dasar web. Oke, kenapa ada web? Nah, nanti kita bahas di sini. Oke, sebelum jatuhnya web, jadi kita di sini akan bercerita apa itu sebuah web ya. Sebelum terjadinya web, kita tahu dulu arsitekturnya, bentuknya seperti apa. Oke, bisa dilihat di gambar. Yang pertama ini nih. Nah, ini yang sebagai server. Jadi server itu ada yang aktif, nyala, otomatis nyala. Ya, contohnya seperti Facebook kan punya server ya. Nah, servernya aktif seperti ini, Twitter, kemudian Instagram, semua ada servernya yang aktif. Nah, kemudian di dalam server yang aktif ini ada database. Database-nya akan tersimpan di sini. Ya, kalau kita mendaftar sebuah situs atau web, nah itu ada penyimpanan data. Contohnya seperti Facebook kan ada data kita ya. Data kita di sini tersimpan. Nah, jadi ini yang sebagai server. Untuk adminnya sendiri ini bisa mengakses dengan komputer atau laptop atau handphone, mengakses ke server. Nah, begitu juga klien-klien, nggak harus handphone, boleh pakai tab, boleh pakai laptop, PC untuk mengakses ke server. Nah, ini arsitektur webnya. Jadi konsumen sama masyarakat sudah bisa mengaksesnya. Oke, sampai sini arsitektur nggak ada masalah ya. Kita lanjut ke internet. Oke, apa itu internet? Ya, kalau kafe, Indomie, telur, dan kornet. Oke, itu bahasanya kalau bahasa yang sering ke kafe nih. Oke, internet di sini saya gambarkan seperti ini nih. Kalau ini hubungannya antara komputer dengan perangkat-perangkat lain, ini belum dikatakan internet. Masih secara lokal, belum meluas. Nah, hanya di lingkungan itu saja ya, hanya di lingkungan beberapa komputer saja. Oke, kita lanjut ke yang internet seperti apa. Nah, contohnya seperti ini. Oke, ada perangkat global. Ada yang satu dari Indonesia, satu lagi di Ukraina. Itu bisa saling terhubung. Nah, itu yang namanya internet ya.
atau yang Vikinaki dengan orang Rusia saling berkoneksi. Nah, itu yang dinamakan internet. Oke, contohnya seperti ini ya. Nah, jadi beda antara yang tadi secara intra sama intranet sama secara lokal itu beda. Oke, ini akses bisa seluruh dunia mengaksesnya. Nah, kalau pengertiannya bisa kita lihat seperti ini ya. Lanjut untuk yang ini, istilah-istilah dalam web. Oke, www atau www. Oke, apa itu? Nah, kita lihat konsepnya seperti ini. Nah, jadi ada komputer ke internetnya atau ke seluruh dunia bisa diakses ya. Nah, untuk mengaksesnya pasti akan membutuhkan sebuah perangkat aplikasi namanya browser. Dari browser ini bisa ke komputer lain. Jadi browser ini sudah terhubung dengan internet. Jadi pembukanya satu mengakses ke browser, satunya juga mengakses ke browser. Jadi sama-sama bisa terbuka. Nah, seperti ini contohnya. Oke, jadi bisa tahu lokasi komputernya. Kalau kita lihat di sini merupakan sekumpulan dokumen berupa gambar, video, dan lain-lain yang dapat diakses melalui browser yang dihubungkan dengan hyperlink atau URL. Itu yang dinamakan dengan www ya, atau www. Oke, ini hyperlink. Hyperlink ini sudah kita kenal atau sudah biasa mengetikkan sebuah situs di bagian sini nih. Ini yang dinamakan hyperlink ya, atau URL, atau istilahnya Uniform Resource Identifier, merupakan suatu fungsi dalam HTML yang bertujuan untuk memudahkan pengunjung suatu web untuk menelusuri informasi yang tersimpan dalam website yang dikunjungi. Oke, kita lanjut. Ini HTTP. Nah, HTTP seperti ini ya. Dan yang versi yang terbaru ada HTTPS. Keamanannya lebih bagus, lebih terjamin ya. Nah, kita lanjut lagi. Penerapannya untuk software ini kita butuh SAM sebagai servernya untuk bergerak di operasi Windows. Ya, bebas saja Windowsnya, mau Windows 7, Windows 10 ya. Kemudian untuk yang sistem operasi Linux itu kita versi pakainya LAM. Jadi beda nama antara sistem operasi Windows dan Linux. Kemudian softwarenya untuk browser itu bebas, nggak harus pakai Internet Explorer, boleh Mozilla, boleh Chrome, boleh Opera. Nah, kemudian software editor itu bawaan boleh Notepad atau yang agak bagus sedikit Notepad++, boleh pakai Sublime, pakai Microdreamweaver juga boleh, tapi saya tidak sarankan pakai ini agak berat aplikasinya. Lanjut untuk ini instalasi caranya gampang, tinggal next sampai finish. Nanti ketika tampil seperti ini tinggal diaktifkan dua-duanya. Aktifkan. Ini sebagai server, ini sebagai database. Nah, kemudian untuk file webnya sendiri diklik di Explorer seperti ini. Nanti masuk ke directory yang dituju di bagian sini nih. Nah, di bagian sini htdoc ya. Di dalam htdoc ini nanti bikin satu folder diberi nama, nanti tinggal dikunjungi di browsernya. Ketikkan localhost / nama folder tersebut. Nah, bikin nama filenya sudah. Oke. Ya, atau saya contohkan seperti ini nih. Saya contohkan untuk SAM-nya sendiri. Ini SAM yang saya punya. Kita bisa lihat ya. Ini kita aktifkan 2. Kemudian kita masuk ke Explore untuk masuk ke bagian servernya di bagian htdoc. Kemudian buat satu folder. Nah, oke, saya bikin folder webku, bikin file baru dengan teks dokumen. Ingat, ekstensinya harus ditampilin.
Ya, ekstensinya harus benar, boleh PHP, boleh HTML. Nah, di sini saya contohnya HTML. Oke, misalkan latihan 1.php. Kita simpan, ini harus benar ya jenisnya PHP. Oke, kemudian ini saya pakai Notepad++. Ketikkan selamat datang di Wichida. Saya simpan. Kalau belum disimpan dia masih warna merah. Ketika diklik Ctrl S disimpan. Nah, ini sudah tersimpan. Kita lihat hasilnya di browser. Localhost. Nama folder tadi nih. Kalau servernya kan namanya localhost. Ini nama foldernya. Oke, ini ada tampil latihan 1.php, diklik. Nah, ini udah tampil nih. Ya. Kita beralih ke materi selanjutnya. Ini yang tadi instalasi sudah sampai di htdoc, sudah saya tampilkan juga. Nah, ini tugas untuk di rumah. Pertama, download dulu software yang tadi yang saya minta, itu free aja. Saya sarankan pakai SAM. Kemudian editornya pakai Notepad++. Nah, itu semua free. Kemudian untuk browsernya bebas, mau pakai apa aja atau bawaan boleh. Kemudian lakukan instalasi di laptop masing-masing. Saran saya jangan disimpan di C, lokasikan di D atau di tempat lain, karena takutnya terjadi bermasalah, akan install ulang, takutnya hilang filenya. Nah, kemudian yang ketiga, buat satu contoh web untuk menampilkan kata selamat datang programmer, seperti yang saya contohkan tadi, yang selamat datang di Wichida. Nah, kalian akan menampilkan selamat datang programmer. Oke. Sekian untuk materi pertemuan pertama saya. Jangan lupa untuk like ya di akun Facebook atau di YouTube STEAMIC Wichida. Salam Wichida.